Hai semua, ayo ikuti kegiatan immersion kita di perusahaan Aniverable. Aniverable merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan parfum secara digital, beroperasi pada tingkat nasional, dan berkantor pusat di Jakarta. Dengan menggabungkan teknologi digital marketing dan logistik terpadu, Aniverable melayani pelanggan di seluruh Indonesia. Maka dari itu, kelompok kami tertarik untuk melaksanakan immersion program yang diselenggarakan oleh Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada di perusahaan ini. Program ini memberikan kesempatan kepada kami untuk menjembatani gap antara teori yang telah diberikan selama proses pembelajaran ke dalam permasalahan real di dunia bisnis. Berdasarkan wawancara secara langsung bersama bidang HR, operasional, dan sekretaris perusahaan, kami berhasil mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi Aniverable dalam industri yang sangat kompetitif ini. Tantangan ini kami identifikasi berdasarkan bidang konsentrasi masing-masing anggota kelompok kami. Dan kita memang melihat ada beberapa permasalahan yang timbul di perusahaan. Dan di bidang marketing pun pada Aniverable, kami melihat adanya lonjakan sales dari konten pada media TikTok yang viral secara tiba-tiba. Dan kami juga melihat adanya kebutuhan akan pendekatan niche market pada produk perusahaan. Iya, betul. Nah, untuk menjawab kedua tantangan ini, kami sudah menyiapkan ada 3 teori ya. Di mana 3 teori ini adalah nudge theory, kemudian engagement theory, kemudian juga ada source credibility theory, di mana ketiga teori ini nanti akan kami gunakan sebagai dasar untuk mempersiapkan strategi-strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan content planning yang lebih terarah. Selain itu, pada bagian operasional, keberadaan pop-up store diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, sehingga calon konsumen dapat merasakan sensasi dan kualitas yang ditawarkan langsung oleh produk Aniverable. Dengan menerapkan location strategi, perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa kriteria seperti biaya, data geografis, kepadatan penduduk, aksesibilitas terhadap pasar dan konsumen, serta distribusi logistik. Lalu dari sisi finance, salah satu masalah yang dihadapi Aniverable yaitu kegagalan memenuhi permintaan barang saat konten viral dapat diatasi dengan menerapkan Working Capital Management Theory, yaitu proses pengelolaan aset dan kewajiban jangka pendek perusahaan dengan tujuan untuk menjaga likuiditas serta kelancaran operasional bisnis sehari-hari, seperti pengelolaan ketersediaan inventory yang dapat dianalisis melalui forecasting stock, serta mengatur biaya campaign iklan agar sesuai dengan kapasitas produksi. Dengan begitu, perusahaan tetap siap menghadapi lonjakan permintaan tanpa mengganggu arus kas yang ada. Agar dapat meningkatkan kualitas SDM untuk pencapaian KPI dan ads campaign, turunnya motivasi kerja bisa terjadi jika karyawan merasa bosan atau kurang berkembang. Hal ini sesuai dengan Herzberg Motivator Hygiene Theory yang membedakan motivators factors dan juga hygiene factors. Dan teori tersebut juga dapat menjadi dasar dalam merancang kerangka kerja 70-20-10 blended learning untuk program pengembangan karyawan. Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, salah satu isu utamanya adalah kurangnya strategi yang terintegrasi antara lonjakan permintaan akibat viralnya konten di TikTok dan sistem produksi yang dimiliki Aniverable. Lonjakan penjualan yang terjadi secara tiba-tiba karena konten viral tersebut belum diantisipasi dengan baik melalui strategi digital marketing yang selaras dengan operasional produksi. Untuk menjawab tantangan ini, kami menggunakan pendekatan berdasarkan strategic alignment model dengan menganalisis kesesuaian strategi atau strategic fit, keunggulan kompetitif atau competitive advantage fit, dan kesesuaian kinerja atau performance fit. Dari hasil kuesioner, mayoritas konsumen merasa nyaman berbelanja parfum secara online. Word cloud memperlihatkan kata kunci seperti wangi, unik, dan affordable. Tapi juga muncul ekspektasi akan pengalaman belanja yang lebih konsisten. Analisa kompetitor menunjukkan bahwa brand lain punya strategi konten dan manajemen influencer yang lebih rapi. Sementara engagement Aniverable justru menurun lebih dari 48% dalam 30 hari terakhir. Dari sisi operasional, kehadiran pop-up store di kawasan ikonik seperti Tamrin, Sudirman, dan Pondok Indah bisa menjadi brand stage yang meningkatkan visibilitas sekaligus memberi pengalaman offline yang lebih berkesan. Berdasarkan temuan ini,
kami merekomendasikan langkah strategis lintas bidang. Dari sisi marketing, Anyverable perlu membangun influencer ekosistem yang lebih terarah, menghidupkan data-driven storytelling dalam konten, dan membentuk struktur funnel campaignage yang jelas. Dari sisi operasional, integrasi media sosial dengan sistem manajemen stok real-time mutlak diperlukan. Ditambah pendirian pop-up store untuk menghubungkan dunia digital dengan pengalaman fisik konsumen. Dari sisi human resource, penerapan model 70-20-10 blended learning dapat membentuk tim yang lebih agile dan adaptif. Dari sisi finance, diperlukan smart forecasting berbasis data historis penjualan dan tren sosial media, mempercepat lead time lewat kolaborasi vendor, menyiapkan safety stock menjelang kampanye besar, serta memanfaatkan simple smart tools untuk memantau aset, stok, dan produksi. Dari sisi strategic management, analisis strategic alignment model memperlihatkan gap antara strategi digital marketing yang agresif dengan kesiapan operasional dan SDM. Karena itu, Anyverable perlu mencapai strategic harmony, yaitu keselarasan antara strategi internal, infrastruktur, teknologi, dan eksekusi digital, agar keunggulan kuantitatif bisa diubah menjadi meaningful engagement dan loyalitas jangka panjang. Kami dari kelompok 3 Magister Manajemen UGM mengucapkan terima kasih kepada Anyverable atas kesempatan yang diberikan. Semoga kerjasama ini membawa manfaat yang nyata bagi perkembangan bisnis ke depannya.